Di dalam gambar ini kita bisa melihat tiga tokoh yang merumuskan naskah proklamasi, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo menyumbang kalimat pembuka dari teks proklamasi, sedangkan kalimat kedua adalah buah pikir dari Muhammad Hatta. Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, salah satu petinggi Jepang. Kalau kita lihat, ini adalah teks proklamasi otentik yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Naskah ini ditandatangani. Awalnya Insinyur Soekarno mengatakan bahwa semua yang hadir dari golongan tua dan golongan muda menandatangani teks proklamasi. Tapi Soekarni berpendapat agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah pelaksanaan pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat pukul 10 pagi. Dan dilakukan juga pengibaran bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera pusaka ini dikibarkan oleh Ahmad Latif Hendraningrat dan Suhud. Ini adalah gambar Laksamana Maeda yang rumahnya dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Dan di sebelahnya adalah Soekarni, tokoh yang memberikan saran agar Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada foto dari Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, yang menjahit bendera pusaka warna merah putih. Dan di sebelahnya ada Sayuti Melik, orang yang berjasa mengetik naskah proklamasi. Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Indonesia mempersiapkan sebagai negara baru, yakni dengan menetapkan presiden dan wakil presiden, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sidang yang kedua, PPKI membentuk Kementerian dan Pembagian Wilayah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan PNI Partai Nasional Indonesia serta BDR atau yang sekarang disebut dengan TNI. Sebagai generasi muda, kita bisa menerapkan proklamasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dengan mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Kita juga bisa saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Tetap menerapkan hidup rukun, dan sebagai pelajar kita harus giat belajar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.